Selamat malam Sobat Instor, berjumpa lagi dengan saya M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDX Channel. Ya, Sobat Instor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar koleksi portofolio Anda seiring dengan terus bertahnya indeks harga saham gabungan atau IHSG yang bertahan di zona hijau dengan ditopang sejumlah katalis positif dan kondisi bursa saham domestik yang secara bertahap juga semakin kondusif. Meski demikian, sebagian pelaku pasar juga terpantau masih terus bersiaga atas sejumlah tekanan yang masih berpotensi kembali hadir dan melingkupi pasar modal nasional. Sehingga posisi wait and see dinilai masih cukup realistis untuk dilakukan. Sembari menunggu perkembangan yang terjadi, baik dari pasar global maupun situasi perekonomian dalam negeri. Karenanya dengan kondisi pasar yang demikian, strategi dan pendekatan apa saja yang sedang Anda siapkan atau justru telah Anda jalankan demi memaksimalkan potensi cuan di tengah aksi investasi ke depan. Untuk semakin melengkapi referensi Anda dalam menata strategi dan pendekatan tersebut, izinkan kami dari tim redaksi IDX Channel membawakan 5 berita terpopuler dan paling diminati di sepanjang Kamis 6 Agustus 2026 oleh para pembaca idxchannel.com, termasuk juga Anda, para pembaca setia portal ekonomi, bisnis, dan pasar modal terpercaya IDX Channel. Sobat Investor, berikut ini berita pertama. Tak cuma MSCI, pasar juga menanti pengumuman penting FTSE di Agustus. Guna membuka program Top 5 edisi malam hari ini, kali ini kabar datang dari dinamika pasar saham domestik, di mana pelaku pasar nasional kini tengah sibuk mencermati rencana dari salah satu lembaga penyedia indeks global, yaitu Morgan Stanley Capital International atau MSCI, yang akan mengumumkan hasil reviewnya terhadap saham-saham di industri pasar modal Indonesia pada pertengahan Agustus 2026 mendatang. Meski demikian, analis CGS International Sekuritas Indonesia atau CGSI yaitu Hadi Sugiarto dan juga Elizabeth Noviana mengingatkan bahwa hasil review yang bakal segera dirilis pada pertengahan Agustus 2026 tersebut bukan merupakan satu-satunya hal penting yang layak ditunggu dan dicermati investor di sepanjang bulan ini. Minat pembaca setia IDX Channel atas peringatan sekaligus penjelasan dari CGSI tersebut rupanya masih demikian besar yang terlihat dari kembali masuknya berita ini dalam daftar berita terpopuler IDX Channel dalam 2 hari berturut-turut. Hal ini tentu menunjukkan bahwa traffic keterbacaan atas berita ini masih demikian tinggi hingga menginjak hari kedua pasca diterbitkannya. Sebenarnya telah diberitakan sebelumnya, dua analis CGSI yaitu Hadi Sugiarto dan juga Elizabeth Noviana telah menyampaikan bahwa hasil review MSCI bukan merupakan satu-satunya sentimen yang layak jadi perhatian investor di sepanjang Agustus 2000 ini. Selain isu MSCI, dalam pandangan Hadi dan Elizabeth masih ada katalis yang juga tak kalah penting, yaitu terkait pengumuman dari FTSE Russell tentang perkembangan status pembekuan atau freeze yang diterapkan pada Indonesia, di mana kabar perkembangannya dari kondisi tersebut juga sangat layak ditunggu oleh investor, karena diyakini bakal menjadi salah satu katalis penting bagi dinamika pasar saham domestik dalam waktu dekat. Menurut Hadi dan juga Elizabeth, secara umum investor pasar saham Indonesia sejak pekan kedua Agustus bakal mulai mencermati sejumlah agenda yang berpotensi menggerakkan pasar. Salah satu dari agenda tersebut yaitu pembaruan FTSE terkait status freeze Indonesia yang diperkirakan bakal diumumkan pada periode 10 hingga 14 Agustus 2026 mendatang. Masuk berita kedua, harga emas sentuh level tertinggi 7 pekan. Saham HRTA, RCCS lanjut penguatan. Dari kabar terkait dinamika pasar saham, kini kita beranjak pada pasar strategis dan prospektif lainnya, yaitu ekosistem emas global yang juga menunjukkan tren penguatan harga secara signifikan dalam 7 pekan terakhir, sehingga turut berimbas positif terhadap harga saham emiten-emiten yang berkaitan dengan perdagangan komoditas safe haven tersebut.
Sebenarnya terlihat pada data Peragaan Bursa Efek Indonesia atau BEI pada Kamis 6 Agustus 2026, di mana harga saham sejumlah emiten emas terpantau menguat, seperti saham PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA, dan disusul oleh PT Arsi Indonesia Tbk atau Arsi, serta saham PT Bumi Resource Mineral Tbk atau BRMS. Kemudian tak ketinggalan juga saham PT Aneka Tambang Persero Tbk atau ANTM, dan juga PT Merdeka Cooper Gold Tbk atau MDKA, yang diikuti oleh saham PT G Resources Asia Pasifik Tbk atau PSAB, serta PT Aman Mineral International Tbk atau AMMN. Lonjakan harga secara kompak tersebut didorong oleh sentimen positif yang datang dari pasar emas global, di mana harga emas spot terpantau melonjak dalam 4 hari berturut-turut dan bahkan sempat menyentuh level tertingginya dalam 7 pekan terakhir. Berikutnya kita beranjak ke berita ketiga. Harga emas naik lebih dari 2%, saham ANTM hingga BRMS melesat. Masih berkutat pada kabar terbaru terkait dinamika harga saham dari emiten tambang dengan komoditas emas sebagai bisnis utamanya yang terpantau terus melonjak dalam beberapa waktu terakhir. Sebenarnya terkonfirmasi lewat data Peragaan BEI pada Rabu 5 Agustus 2026 hingga perdagangan siang hari ini, terpantau harga saham PT Merdeka Gold Resources Tbk atau emas melambung hingga 7,33% menuju Rp7.375 per saham. Di bawah saham emas ada juga saham PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM yang juga melesat hingga 6,57% menuju level Rp3.080 per saham. Diikuti oleh saham PT Bumi Resources Mineral Tbk atau BRMS yang pada saat yang sama melonjak sebesar 6,03%. Kemudian di posisi selanjutnya ada saham PT Arsi Indonesia Tbk atau Arsi yang meningkat hingga 5,99% atau satu tingkat di atas saham PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA yang tumbuh 5%. Unggul atas saham PT G Resources Asia Pasifik Tbk atau PSAB yang ada di bawahnya dengan penguatan sebesar 3,67%. Sementara saham PT Aman Mineral International Tbk atau AMMN terpantau naik 3,04% atau berada di atas saham PT Merdeka Cooper Gold Tbk atau MDKA yang menguat sebesar 1,03%. Berikutnya kita akan masuk pada berita keempat. Harga aftur turun, tiket pesawat domestik berpeluang lebih terjangkau. Usai kita membahas terkait sentimen dari pasar global berupa penguatan harga emas internasional yang berpengaruh positif terhadap harga saham emiten emas di dalam negeri, kita akan bergeser pada sentimen serupa yang datang dari penurunan harga aftur nasional yang diyakini juga bakal berimbas positif terhadap harga tiket pesawat domestik yang diharapkan bakal semakin terjangkau. Sebenarnya diketahui bahwa pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah mengumumkan penurunan harga aftur nasional yang telah berlaku sejak 1 Agustus 2026 lalu, di mana pihak Kemenhub telah melakukan penyesuaian atas batas maksimal fuel surcharge atau biaya tambahan akibat fluktuasi bahan bakar, menjadi paling tinggi 30% dari tarif batas atas untuk angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri. Langkah penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa rata-rata harga aftur nasional per 1 Agustus 2006 tercatat sebesar Rp21.892 per liter, di mana proses evaluasi mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 tentang besaran biaya tambahan atau fuel surcharge atas tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Dalam hal ini, pemerintah merasa wajib untuk senantiasa melakukan evaluasi terhadap berbagai komponen pembentukan tarif angkutan udara demi menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga tiket bagi masyarakat dan juga keberlanjutan operasional maskapai. Masuk pada berita kelima, Syah Chandra Asri atau TPIA tingkatkan free float saham jadi 25,7%.
Terakhir, guna menutup program Top 5 edisi malam hari ini, kali ini kami membawa kabar baik dari PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA yang mengonfirmasi terkait kabar telah ditingkatkannya porsi saham beredar di pabrik atau free float dari semula 10,9% menjadi 25,7%. Menurut manajemen TPIA, langkah penambahan porsi saham tersebut sengaja dilakukan guna menjaga keseimbangan atas struktur kepemilikan saham atau shareholding rebalancing perseroan. Dengan adanya peningkatan porsi free float ini, manajemen perseroan juga berharap dapat semakin meningkatkan likuiditas pasar serta memperluas akses perseroan terhadap investor domestik maupun internasional melalui kepemilikan saham dari grup Barito tersebut. Dengan porsi free float sebesar 25,7% tersebut, perseroan juga telah memenuhi batas minimum 15% yang telah ditetapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia atau BI serta Morgan Stanley Capital International atau MSCI. Selain itu, porsi sebesar 25,7% juga masih sangat jauh melebihi target 20% yang telah ditetapkan dan menjadi acuan atas pengelolaan indeks MSCI. Demikian Top 5 Edek Channel edisi kali ini, saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan cukup membantu bagi Anda para sobat investor sekalian dalam menata strategi serta menetapkan berbagai keputusan investasi di bursa saham domestik. Dalam hal ini kami juga senantiasa dan tak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi, baik itu pembelian maupun penjualan saham, sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor. Yang bisa kami sampaikan adalah selalu bijaklah dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.